Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik ya? Aduh, masih pagi banget nih. Di sini masih jam 7. 7 apa namanya? Mata pun masih setengah-setengah ya. Tapi enaknya kalau bangun pagi itu semangatnya beda, sumpah ya. Nah, ini gue lagi on the way ke tempat cuci mobil yang letaknya di Jalan Cemara. Karena kemarin mobil gue baru dibantai sama yang namanya badai. Ampun deh, jadi jorok banget ini mobilnya. Karena kemarin baru dari luar negeri. Aduh ampun deh. Body and mind not yet connected. Inilah begitu. Inilah kalau masih setengah watt. Wah, rame banget. Jadi kemarin dari luar kota. Jadi ini sekarang saya mau cuci mobil dulu. Dan sekaligus nih guys, mau kasih lihat ke teman-teman aktivitas seorang konsultan or even leader setiap harinya itu seperti apa rata-ratanya ya. Jadi banyak dari teman-teman juga bertanya, bro, kayaknya hidup lu santai-santai aja ya, ngapain aja sih kerjaannya? Gue mau kasih lihat. Oke, saksikan videonya. Let's go. Halo guys, tadi baru aja kita cuci mobil. Sekarang mobil udah kinclong banget, dan itu berarti gue bahagia. Oh yeah. Bayangkan kalau ini bagi gue istri kedua ya. Mobil aja jadi kayak istri kedua dan harus dijaga baik-baik, dan pada saat dia kinclong dan cakep itu membuat hati senang. Bayangkan kalau istri pertama itu kalau cakep dan kinclong itu gimana guys? Coba komen di bawah guys, gue mau dengar pendapat teman-teman semua. Kalau bagi gue, istri pertama kalau kincong dan cakep, langsung lanjut babak 2. Wes, bahaya. Kok jadi ngomong babak 2 ya? Aduh. Nah, jadi lanjut balik ke topik. Dan nanti ini habis nih gue mau bawa mobil gue waxing supaya istilahnya kalau cewek di make upin lagi, udah mandi di make up sekarang. Karena nanti kita udah waktunya maintain ya. Karena kan dia berjemur terus, kena matahari, terus kena matahari hujan, jadi bahaya untuk body paint. Nah, habis itu nanti kita akan lanjut ke aktivitas sehari-harinya gue ya. Jadi ini all about my vlog for one day, mostly itu seperti kayak ini gitu loh. Bisa aja kalau karena kita udah di dalam segmen leader ya, jadi bisa aja kita ketemu tim, bisa aja ketemu nasabah, jadi variatif teman-teman. Dan itu semuanya kita yang setel sendiri, dan semua ini udah gue tel dari 1, 2, 3, 4, 5 hari sebelum hari H ini. Jadi semua pertemuan ini sudah harus semua perjanjian ini semua sudah harus di plan baik-baik, baru kita bisa buat satu plan yang bagus. Ini sebenarnya biasa pagi-pagi gue ada olahraga, cuman hari ini karena gue prioritaskan untuk ke aktivitas dulu, jadinya olahraganya dipospon jadi ke agak sore. Nanti malam baru lanjut lagi ketemu orang. Tetap harus ada olahraga guys, terutama di waktu COVID-19 seperti ini, supaya tetap terhindar dari COVID-19. Oke teman-teman, tadi baru aja gue selesai waxing, dan tadi baru aja selesai cuci mobil, semuanya udah selesai, penampilan udah oke. Balik ke rumah, makan siang dan mandi. Sekarang gue janji mau keluar bareng dengan partner gue ya. Kita
tugas seorang leader adalah juga jangan lupa untuk care dan juga pastinya jalin hubungan, motivasi yang pastinya sangat penting ya, dan juga riset ulang kembali goal atau visi misi yang harus kita capai di tahun ini ya. Karena seperti biasanya manusia itu perlu di-remind ulang, sama halnya juga dengan yang namanya komputer, harus di-refresh. Kalau nggak di-refresh bisa nge-lag atau nge-hang. Sama juga dengan manusia, justru itu we need to refresh our mind, not by refreshing, but to reset our program by our own. Hari ini kita akan jumpa dia, semoga bisa bermanfaat untuk dia dan bisa berimpact bagi kesuksesan dia mulai hari ini. Let's do this. Halo guys, kita baru aja closing nih 3 case. Wow, sangat gembira. Tadi kita jumpa dengan partner kita dan ya partner kita sekaligus ulang tahun ya, jadi kita celebrate dia dan kita bisa closing 3 case yang memang sudah ada yang satunya udah ditabur sejak 1 tahun yang lalu dan yang duanya itu memang sudah ditabur dari beberapa hari sebelumnya dan akhirnya bisa jumpa dan bisa langsung closing, which is very good thing. Ya, tadi yang lebih serunya lagi yaitu yang dengerin itu semuanya adalah teman-teman milenial yang masih muda sama dengan gua ya. Kayaknya bahasanya seru begitu loh. Tadi bahasanya cuma dream, bahas tentang kedepannya, future-nya mau gimana, apa yang sedang lu lagi pertajam, skill apa maksudnya, terus mungkin bisnis apa yang lagi lu kelola. Jadi banyak banget yang kita bahas dan itu semua tidak jauh atau tidak luput dari yang namanya resiko kehidupan. Dan itu go on dan itu yang kita bicarakan the rest of the talk selama ya tadi jam 1.30, akhirnya sekarang udah jam 4.30, berarti sekarang jam 4 tadi sudah selesai, berarti tadi hampir 3 jam kita bicara tentang dream karena itu seru banget. Cuma dikarenakan waktu kita harus selesai dan memang closing, puji Tuhan, karena kita harus ada schedule selanjutnya ya. Jadi sharing sedikit tentang yang kita closing 3 orang ini, itu kita hanya ngomong tentang konsep, dream, dan semua all about kehidupan ke depan. Jadi kalau ngomong tentang produk sama klaim itu bukan nggak penting, tapi itu adalah nomor 2 bagi saya ya. Setelah dia mengerti dulu, klik dulu mindsetnya, baru kita ngomongin tentang produk dan klaim, which is juga harus detail. Jangan menyisakan 1, 2, 3 hal, tapi pun depend dari nasabahnya juga ya. Jadi penting banget kita melakukan servicing talk seperti itu, walaupun panjang, tapi setidaknya nasabah mendapat knowledge yang penting. Nah itulah yang harus ditanam ke setiap agen asuransi teman-teman yang berprofesi di sini. Kita harus utamakan edukasi, jangan utamakan closingnya tapi utamakan edukasinya. Karena sudah sangat banyak dulu yang nasabah-nasabah yang tidak teredukasi dalam asuransi, nggak bisa klaim, mungkin nggak kelihatan duit apa bla bla bla. Itu karena apa? Semuanya mis-selling, semuanya mis-education, which is menjadi kepahitan daripada nasabah beberapa tahun yang lalu. Nah justru itu senang banget nih bisa lihat teman-teman Gen Y yang tadi baru saya ketemu jumpa dengan saya, kita kasih edukasi tentang asuransi, mereka sadar, mereka terbebas dari pikiran yang kolot, yang dulu-dulu istilahnya, dan mau untuk berinvestasi di yang namanya masa depan yang cerah, yaitu di asuransi ya. Jadi benar-benar tugas kita ya guys untuk mengedukasi nasabah. That's the first thing. Don't expect closing, karena kalau kita expect closing itu akan menjadi beban. Ketika kita melakukan sesuatu dengan beban, otomatis hasilnya juga tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, hasilnya juga akan mengecewakan. Karena kalau dia mengecewakan, ujungnya akan jadinya down. Nah, itulah banyak agen asuransi gagal di situ. Kedua, teman-teman, ada tips lagi.
Bagi agen asuransi di luar sana, yang terutama yang masih baru, coba kita jangan bawa dunia sales dan dunia marketing ke dalam industri ini terlalu banyak. Karena kita di sini, bagi saya sendiri ya, saya tidak bekerja dengan perusahaan asuransi saya, tapi saya berbisnis dan berpartner dengan dia. Ya, konsepnya berbeda. Di situ kerja, di sini berbisnis. Jadi berbisnis dan kerja itu beda sekali. Bagi saya berbisnis itu kita ngomong tentang yang namanya konsep suatu produk. Oke, kalau kita kerja, kita jualan suatu produk. Nah, jadi yang kita harus jaga adalah konsepnya. Kita hanya sharing-sharing, maka kenapa ada istilah yang sudah sangat basic di dunia asuransi, ya sharing-sharing, talking-talking, money coming-coming. Nah itu dia teman-teman. Karena kita memang ya, kayak tadi kita baru hanya di cafe, nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, udah dapat duit. Ya begitu memang kerjaan kita. Kalau memang nasabahnya itu memang mau, ya udah silakan ambil jasa kita, ambil service kita, ambil produk kita. Kalau memang nasabahnya belum mau, ya jangan dipaksa. Begitu juga dengan pembagian sisi teman dan sisi klien. Kayak tadi nih kayak nanti ini saya ini kan udah jam 4.30-an ya. Ini saya akan jumpa salah satu teman saya yang memang sudah saya pernah ngomong asuransi, tapi memang belum waktunya dia untuk ambil asuransi. Nggak apa-apa, ambil waktumu teman-teman. Jangan paksakan diri, jangan paksa keadaan dan kondisi. Itu paling nggak boleh teman-teman ya. Jadi santai aja, jadikan bisnis ini jadi lifestyle, jangan pernah bawa bisnis ini jadi beban. Ya, kemana aja kita berada, kita bisa ngomong asuransi. Karena kemana kita berada tidak luput dengan resiko kehidupan. Sama aja dengan market tuh kita ngomong asuransi. Asal kita mau aja, jangan dibawa jadi beban teman-teman. Itu paling penting ya. Jadi kita juga harus tahu nih pembagian kita lagi sama teman kita ngomong hal di luar asuransi, jangan masukin asuransi dulu. Tapi kalau misalnya ini sudah waktunya, timingnya bagus untuk ngomong asuransi, silakan. Jangan lewatin kesempatan itu karena opportunity doesn't come twice. Pentingnya follow up juga penting dengan cara apa? Ya tadi ngomong-ngomong tentang risiko kehidupan, bisa masuk asuransi. Itu deh. Jangan langsung masuk, lu udah asuransi belum? Jangan. Itu kebanyakan berakibat fatal. Untuk pertama kali silakan, tapi jangan sering-sering kalau udah jumpa, asuransi lu gimana? Asuransi lu gimana? Jangan. Itu akan berdampak ke losing friendship. Itulah penyakit yang banyak diderita oleh agen asuransi, terutama yang baru memulai. Even kayak kita aja juga kadang bisa merasakan. Padahal kita tidak ngomong to the point, lu udah ada asuransi belum? Asuransi lu gimana nih? Yang waktu itu gimana nih? Nah, itu pun juga bisa. Jadi santai saja, kalau memang dia mau hindari kita ya so what? Kita hanya sharing kehidupan, sharing kebaikan. Kalau memang dia melakukan itu, ya itu kan kendala dia sendiri, ya kan? Itu dia. Jadi gak apa-apa, santai aja. So after this gue akan jalan sore. Ini bentar lagi gue mau ganti baju dulu, and then kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu makan malam bersama nasabah gue, calon nasabah gue ya. Dan calon nasabah ini gue juga udah tabur selama 1 tahunan juga. Dan ya, let's do this. Kita makan-makan, ketemu karena udah lama banget, udah ketemu karena COVID-19 ini. Sekarang udah waktunya kita new normal, new spirit, new action. Let's do this. Oke guys, kita udah tadi selesai olahraga. Ini waktunya kita akan dinner bareng calon nasabah kita. Let's do this. Oke guys, tadi kita baru aja selesai dinner dan itu sungguh luar biasa ya. Tadi makanannya juga enak banget. Jadi sekaligus tadi udah bakar kalori karena nambah kalori lagi. Tapi indahnya hidup ya. Kita sekaligus bisa jalin hubungan, bisa sekaligus melakukan aktivitas ya. Jadi cerita tadi kita ngobrol-ngobrol cukup panjang juga. Tadi jam 8 kita jumpa orangnya. Dan yang kita jumpa ini memang calon pasangan muda ya. Calon pasangan muda. Jadi kita bahas, kita duduk. Karena memang dalam rangka udah lama gak ketemu ya. Karena new normal baru semuanya pada mulai berani untuk kumpul. Itu pun juga ada jarak ya. Tapi di situ kita bahasnya banyak banget gitu. Dari yang sebenarnya kayaknya nggak tahu nih mau ngomong apa ya, tapi dari pas ketemu banyak sekali hal yang bisa kita omongin gitu. Dari hal-hal kecil,
Misalnya kayak how are you gitu loh, gimana belakangan ini progres dalam bisnismu ya kan, progres dalam pekerjaanmu ya kan, sampai ke dia kan pasangan muda ya, jadi gimana nih persiapan untuk meritnya, persiapan untuk rumahnya gimana, terus bahas sampai ke desain rumah bla 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 bla, nggak langsung ngomong asuransi. Jadi paling anti sih kalau saya ya, paling anti banget kalau duduk langsung ngomong asuransi. No, paling anti. Jadi dari sana entah kenapa bisa sendirinya datang ya, dan memang itu nggak disengaja juga ya. Kalau bagi saya semua speech saya itu nggak harus menggunakan teknik harus disengaja, enggak sih. Jadi setiap perkataan saya itu memang lebih signifikan ke asertif gitu loh. Jadi perkataan yang tidak langsung menuju ke sana tapi mengarah ke sana gitu loh. Nah, itu bahasanya. Jadi saya ngomong tentang ya itulah ya. Sekarang kan zamannya Covid ya. Kita bahas lagi ya. COVID-19. Sekarang ngeri ya. Aduh. Sekarang COVID-19 semua orang pun bisa kena, begitu-begitu cerita lah ya. Ada teman saya kena begini, ada yang begitu. Nah, dari sana mulai masuk ya. Karena dari sana saya bilang ya, nasabah saya juga kena. Dan saya nggak bawa beban gitu loh. Dan dengan kita nggak bawa beban, auranya itu ke transfer ke teman kita itu. Nah, jadi pada saat saya ngomong demikian, dia langsung iya ya, nasabah bisa gitu ya, umur berapa? Dia malah yang bertanya gitu. Nasabah saya kena, dia umurnya masih muda banget, 38 tahun. Dia kena positif, habis itu ya waktu itu klaim, kita ada fotonya ya, kayak saya kasih lihat ya, 200-an juta gitu. Nah, dan itu bisa menjadi satu story gitu loh. Dan kita nggak harus langsung iming-iming harus ngomong asuransi, langsung kasih lihat produk gitu, enggak. Nah, saya ceritain ya, dia masuk yang tipenya kamar anti inflasi bla 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 bla, dan panjang lebar, dan sudah bisa langsung terkategorikan prospek tanpa menggunakan peralatan gadget kita. Nah, dari sana ngomonglah lebih panjang lagi ya, karena kalau bagi saya, kalau sudah akhirnya ikan tersebut terpancing, saya tidak akan memberi ampun kepada ikan tersebut. Tapi juga tidak kelihatan rakus juga, jadi kelihatan kayak harus prospek terus setiap hari ya kan, ketemu dia harus prospek, enggak. Kalau bagi saya ada waktunya. Jadi dari sana ngomong COVID, habis itu cerita ke nasabah klaim, habis itu dari sana dia yang bertanya juga kepada saya, wah Sen, malah di zaman COVID-19 ini gua rasa bisnis lu lagi ini ya, lagi nge-hot ya. Ya saya bilang ya iya juga sih, ya plus minus lah. Ada yang nasabahnya mungkin yang agak perekonomiannya agak menengah ke bawah, mungkin ya agak susah ya. Tapi dengan adanya COVID-19 ya semakin banyak orang yang sadar dengan asuransi, semakin banyak juga orang yang takut dengan yang namanya penyakit, menjaga kesehatan ya. Dari sanalah market memang di Indonesia lebih besar tentang asuransi, terutama dalam tahun ini ya. Nah, dari sana masuk ngomong panjang lebar. Jadi langsung closing enggak, kita nggak ngomong langsung to the point, bawa iPad langsung prospek kasih lihat produk. No. Itu memang nggak masuk di style gue banget, sumpah ya. Jadi ceritanya yang saya percaya itu, kalau kita mau ambil ikan besar itu kita butuh yang namanya kesabaran. Nah itu. Nah, jadi memang ini bukan dari orang yang biasa ya. Keluarga ini memang keluarga yang berada juga, mereka ini ya. Nah, jadi ceritanya sampai ngomong ke polis, nggak sengaja dari COVID-19 bisa ngomong ke polis. Jadi nasabah ini kan yang tadi saya bilang udah pernah saya prospek, cuman memang belum waktunya kan. Nah, jadi tiba-tiba dia ngomong gitu, akhirnya nih kayak polisnya udah ketemu nih ya kan. Dulu padahal udah janjian mau bedah polis kapan, tapi nggak ada waktu sampai akhirnya sekarang ya. Dan akhirnya teman-teman, lusa kita akan berjumpa dengan teman kita ini ya. Kita akan bedah satu keluarga punya polis, dan dari sana kita benar-benar akan memberikan suatu edukasi yang luar biasa, tidak menyesatkan, dan pastinya juga harus mengarah ke yang positif. Jangan yang tipenya itu kayak banyak agent suka serba tutup polis orang. No, itu nggak boleh banget teman-teman ya, terutama yang berprofesi agent. Kita yang dari PAI ini, Persatuan Asosiasi Agen Asuransi Indonesia ini, paling nggak boleh suka menutup polis lain ya. Itu seperti satu, menutup rezeki orang, kedua juga sekaligus istilahnya menyesatkan nasabah ke arah yang belum tentu baik.
Jadi jangan menganggap produk diri itu yang sudah terbaik. Itu. Jadi kita harus lihat dulu, pahami dulu, baru kita nilai. Itu paling penting. Nah, oke. Dari sana yang kerennya itu dia yang mengajukan gitu loh. Saya nanti ini polisnya udah ada, lu yang inilah ya. Padahal kita nggak ngomong gitu, datanglah kita bedah polis gitu. Tapi yang lebih lucunya nasabah ini mau datang ke rumah kita, ke rumah saya maksudnya, untuk bahas tentang asuransi gitu. Biasanya kan bahas beginian kan ya kita yang datang ke rumahnya ya kan. Nah, ini enggak, ini malah nasabahnya yang datang ke tempat saya untuk ngomongin tentang beginian. Wow. Jarang ya teman-temannya, kebanyakan sih kita yang datang ya, jujur aja, jujur. Ini malah dia yang datang ke tempat kita. Nah, itulah enaknya guys di bisnis ini. Kalau kita bisa berhasil menciptakan bisnis lifestyle di industri ini, itu sukacitanya banyak sih ya. Bisa dimulai dari hal sederhana, kayak contohnya lu beliin barang, lu buat kue, lu kasih dia, itu satu hal yang bisa menjadi suatu topik dan itu akan berkelanjutan. Dan itu yang akan membina hubungan kita dengan customer kita, or even partner kita untuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, dan disinilah memang benar kalau istilahnya gue introvert, gue nggak bisa melakukan bisnis ini. No, sebenarnya kita introvert ini ya guys, itu bisa cocok dengan bisnis ini. I'm voting for introvert now ya, karena gue sendiri introvert juga. I'm not ambivert, I'm not extrovert. No, either of them. No, gue adalah introvert ya. Paling susah untuk, terutama dulu ya, paling susah untuk keluar dari rumah ya, paling susah untuk yang namanya menjalin hubungan baru, itu gue ya. Tapi dengan adanya sistem di mana kita bisa ada topik gitu loh, kita ketemu, kita ada topik. Sedangkan kalau orang introvert, kalau ketemu dia harus ada topik dulu, kalau nggak ada topik ngapain jumpa, gitu. Terutama orang introvert ya, terutama gitu loh. Nah tapi kalau topiknya kita mau jumpa, kalau mau sharing kebaikan, ada nggak topik? Ya ada. Jadi kalau ngomong, oh aku kayaknya nggak bisa jadi partner dulu deh bro, gua nggak pinter ngomong. No, lu ada topiknya apa? Sadarin orang untuk tahu plan kehidupannya mau gimana ke depannya. Itu bro, itu sis. Jadi teman-teman yang di luar sana, terutama untuk agen asuransi yang baru ya, kalau ditolak, nih pesan gue nih ya, kalau ditolak jangan patah semangat. Oke. Terus ditambah lagi, kalau ditunda sabar aja ya. Kadang nasabah itu juga mau lihat kredibilitas, prestasi kita juga, dan survivability kita di bisnis itu juga. Serius nggak serius itu juga kelihatan dari kita bisa lama di bisnis ini juga. Ada progress atau enggak, ada dapat achievement atau enggak, nah itu juga depend ya. Dan teruslah branding ya. Memang zaman sekarang sosmed itu sangat merajalela ya. Penting juga branding sih ya. Sen sendiri juga lagi belajar untuk lebih banyak branding dan lebih banyak lagi ya. Dan pastinya teman-teman tahu yang namanya waktu untuk kapan, yang tadi saya bilang, kita kapan tuh membagi waktu dalam sesi percakapan dengan teman, dan teman itu dibagi waktunya lagi untuk pada saat dia menjadi klien ya. Jangan dicampurkan, karena kalau dicampurkan itu nggak bagus ya. Ya ujungnya itu akan fatal ya, karena friendshipnya itu akan jadi nano campur aduk semuanya. Jadi tidak ada makna di balik itu semua. Maknanya itu jadi all about hanya ngomong tentang asuransi. Orang juga bisa bosen gitu loh. Orang ngeliatin muka lu itu bro ya juga bisa bosen kalau ngomongnya cuma ngomong asuransi. Trust me, it works gitu loh. Nah, dan pastinya juga 3 hal teman-teman. 1, attitude, itu paling penting ya. Attitude yang orang lihat dari kita ya, yang tadi ya, tentang yang itu ya. Jangan ngomong apa-apa asuransi, jangan apa-apa kita ngomong tentang yang namanya bisnis doang ya, itu dia. Terus kedua juga jangan bahas dan juga kedua adalah tentang karakter ya. Kita juga harus kelihatan
bisa jalin hubungan ya, terutama introvert nih ya. Coba keluar lah dari zona nyaman, kita coba berubah bersama ya, go introvert gitu loh. Ketiga juga pastinya orang juga lihat juga dari cara kita service dia sebagai teman ya, bagaimana menjalin hubungan dengan dia ya. Hal loyal and royal kalau bagi saya ya. Jangan terlalu royal dalam kondisi mentraktir atau segala macam juga, tapi juga jangan terlalu pelit. Tengah-tengah saja, tahu keadaan, tahu posisi juga. Kalau menurut saya itu gitu. Karena kalau terlalu pelit itu namanya kita susah berteman gitu loh. Zaman sekarang berteman itu juga harus yang namanya berinvestasi gitu loh. Walaupun memang pertemanan ini kayaknya belum ada hasil gitu loh. Karena kalau saya ya, terutama introvert ya, kan lebih melihat ke arah satu topik. Ada tujuan baru dia akan melakukan. Nah itu kebanyakan introvert melakukan hal itu. Itunya mindsetnya maksudnya. Jadi kalau gue lakukan ini, kalau nggak ada ujungnya buat apa gue lakukan? Nah itu ya. Nah kalau pertemanan memang beda sih. Kalau saya teliti ya, kita nggak bisa lihat dalam segi apa yang kita dapat, tapi apa yang kita dapat plus apa yang kita sukai dengan beliau. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihatnya semua teman itu adalah duit, ya memang agak susah sih. Tapi kalau teman kita ini pun bisa menjadi investasi yang bagus, bukan segi dalam membangun bisnis saja, tapi juga dalam membangun pertemanan, kecocokan yang bagus, jalankan bagi saya. Tapi kalau memang pertemanan itu mengarah ke toksik atau apa, jauhkan saja. Hanya sebatas teman biasa dan just only business ya. Jangan semuanya dibawa ke perasaan, teman-teman. Remember that. Sama juga dengan yang namanya penolakan, sama juga dengan penundaan. Ingat 3 itu ya: attitude, karakter, dan pastinya royal and loyal. Remember that. Okay, so I hope this vlog is gonna be useful for you all ya. Itu adalah keseharian gua mostly ya. Biasanya sih ada meeting juga setiap minggunya, tapi sekarang kan Zoom meeting ya. Tapi ya memang kebetulan untuk hari ini punya vlog, memang gue nggak kasih lihat karena memang belum waktunya ya. Jadi kebanyakannya begitu ya. Pagi aktivitas bisa yang lain, terus siangnya kita prospek dan lain-lain, ketemu orang, bisa join VWork dan lain-lain, bisa banyak banget ya. Dan itu variatif tiap harinya. Itulah yang seru di bisnis ini. Kita yang setel, kita juga bisa nikmati keseharian kita, kapan mau kerja, kapan mau enggak, kapan mau santai sama bini, kapan juga mau santai sama keluarga dan diri sendiri. Itu dia. So hope you guys enjoy this video. See you on the next vlog video, and pastinya semangat terus. Okay? Bye bye.